Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan channel kesayangan kita semua. Sayang sekali narasumber kita sedang ngeklep saja alias warteg. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang ya yang goib-goib biasa lah, ada yang lainnya. Ini hebatnya YouTuber ini, ngatur orang sakit mau berobat malah dijak ngobrol jin. Malah dijebak ini jalan-jalan nggak taunya bikin konten. Ya salut lah, kreatif, berarti kreatif. Idenya selalu ada, meskipun penontonnya sedikit tapi yang penting idenya. Jangan kapok ya intinya. Ya sambil jalan-jalan kita akan ngobrol. Nah, sebentar lagi ini bulan suci Ramadan ya, kurang lebih 5 harian lagi. Selasa depan kita sudah mulai menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Nah, orang katanya kalau bulan puasa itu jin, setan diikat, dibengket, cara orang Jawa dibengketi aja. Bengket, diikat, dibengketi. Nah, sebenarnya fenomena dibengket, diikat, dibengket tuh seperti ikat dohir atau gimana tuh, Bang? Yang saya tahu dari beberapa buku yang saya baca, memang faktanya hadisnya juga memang ada ya, kalau bulan puasa itu setan diikat. Ini maksudnya sih bahwa mereka tidak punya kendali untuk menggoda kita. Sebenarnya sebelum lebih jauh bicara tentang itu, ini juga pembuktian bahwa sebenarnya setan itu nggak hebat-hebat amat nih. Yang justru paling jago menggoda kita ya ambisi kita ini, nafsu kita, keinginan kita, hawa nafsu kita gitu kan. Artinya buktinya setan diikat saja kita masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal setannya sudah tidak diberi kesempatan untuk menggoda kita. Semono gue dibengket, angker bae. Dibengket, Oke, setan ngatur sikile bae. Iya. Seperti itu. Nah, sementara kalau untuk bangsa siluman itu sendiri apakah termasuk yang diikat tadi, Kang? Siluman, merakayangan lah mungkin kok. Termasuk yang diikat dalam istilah diikat tadi tidak, kan? Diikat itu dalam artian mereka tidak punya kuasa. Ini saya pakai istilahnya bobo ini. Ya, siap. tidak punya kuasa api untuk menggoda manusia. Kalau dalam artian mereka berkeluyuran, bermobilitas, ya mereka tetap bermobilitas lah. Tidak seperti orang di penjara dibengket ning witan gede gunung gitu. Tidak dohir ya. Tidak seperti itu. Bahwa kemudian jin-jin dalam hal ini ya, mereka masih punya aktivitas ya tentu ya. Jin yang muslim ya biasa lah. Saya nggak tahu di jin muslim ini ada nggak yang kayak kita ini, Ada sahur bersamanya bersama terus paginya buka bersama. Iya. Berarti secara katakanlah fisiknya sih tetap bisa berinteraksi ya dengan bangsanya gitu. Tetapi ruang geraknya dibatasi kan. Nah, ketika ruang geraknya dibatasi ini apakah masih tetap misalnya begini, ketika siluman itu biasanya ada di pohon itu, di pohon itu, apakah mereka tetap di situ? Ya, kalau itu rumah tinggalnya, ya mereka akan menetap di situ tentunya sebagai base campnya. Ya mungkin juga ngadang sore atau ngobrol, ngabuburit. Iya. Aduh, hebat nih, Kang Ustadz nih bisa aja. Lalu begini, saya juga pernah mendengar ya tadi ngomong soal siluman dan jin ada di tempat-tempat wingit dan seterusnya. Nah, saya juga pernah mengenal istilah musyrik tipis-tipis gitu. Musyrik tipis-tipis itu tampak tidak melakukan kemusyrikan, tapi sebenarnya itu adalah kemusyrikan. Iya kan, misalnya saya dapat
batu dari sampean gitu, batu cincin lah seperti ini yang saya pakai ini. Batu yang misalkan batu ini diberikan oleh Kang Ustadz nih, lalu kata Kang Ustadz ini pakai saja, barangkali ini ada manfaatnya. Nah, karena yang memberikannya adalah Ustadz, sehingga saya mempercayainya berlebihan. Nah, ini macam-macam lah, hoki lah, pelet lah, penglaris lah, dan seterusnya. Nah, ini apakah ini termasuk ke dalam musyrik 100% atau tidak? Musyrik itu kan meyakini ada kekuatan sebanding dengan kekuatan Allah. Ya. Ini musyrik, kata dari syaraka ya, mensekutukan Allah, bahwa kita punya keyakinan ada kekuatan di luar kekuatan Allah yang atau memiliki kesamaan dengan kekuatan Allah. Ini repotnya di kita ini seringkali bicara akidah atau bicara akidah tapi menggunakan konsep narasi-narasi. Artinya begini, yang berbahaya itu adalah ketika kita punya keyakinan, misalnya batu ini secara mandiri, Ya. tanpa ada kehendak Allah, tanpa ada iradatullah, punya kekuatan ini, itu dan sebagainya. Itu kan musyrik. Di tataran akidah, dalam tataran narasi, kita tidak ada masalah ngomong bahwa ente saya sambit pakai HP ini, kelenger. Seakan-akan HP ini bisa membuat Anda kelenger kan? Iya. Narasi sah-sah saja. Woi, jangan ketinggalan, gue ketabrak. Musyrik itu ya, meyakini jalan bisa gawe belai, tidak. Musyrik itu di tataran akidah, bukan di tataran narasi atau omongan. Maka orang Islam sah-sah saja ngomong, jangan mek beni, gue kebakar. Walaupun dalam keyakinan orang Islam tidak boleh punya keyakinan api punya kemampuan membakar tanpa ada kehendak dari Allah. Jadi bagaimana dengan batu? Ini bisa pelet, bisa itu dan sebagainya. Jika yang dimaksud itu karena di sini batu ini misalnya didoai atau dipikiri atau sebagainya, kemudian atas kehendak Allah, siapa yang pegang batu itu oleh Allah diberi kemampuan seneng wong dan sebagainya, itu kan hal yang biasa-biasa saja. Sama dengan saya memakai kacamata, kemudian tiba-tiba ada orang senyumnya lebih global ketimbang saya belum pakai kacamata, itu kan Karena auranya beda. nah itu tadi Inner beauty-nya keluar ya. iya, bahwa sangat mungkin Allah menitipkan kepada apapun untuk menjadi sebab apapun, dari melalui kayu, batu dan sebagainya. Kadang orang-orang itu bicara musyrik di tataran akidah, tapi kemudian di tataran logikanya hanya sebuah narasi, itu bukan yang musyrik. Ya, seperti beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu muncul beredar video yang mengumpulkan keris, kemudian inilah sarangnya kemusyrikan gitu, kata orang dalam video tersebut ya. Iya, saya nonton juga. Iya, kemudian di gerinda, dipoto dan sebagainya lah. Itu perbedaannya. Nah, sekarang tips-tips nih Kang, tips-tips bulan suci Ramadan nih, kira-kira ada amalia tambahan yang kira-kira ringan, mudah, bisa dilaksanakan dan bisa dilakukan oleh semua kalangan lah. Artinya kalau ujuk-ujuk tidak biasa baca Al-Quran atam dalam satu malam, terus kemudian disuruh baca Al-Quran atam dalam satu malam kan ya mungkin tidak mungkin gitu, kecuali orang yang sudah terbiasa. Nah, kira-kira apa Kang amaliyah atau amalan tambahan di bulan suci Ramadan yang sekiranya bisa menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini? Kalau saya itu punya keyakinan membangunkan orang sahur itu juga ibadah ya. Artinya segala bentuk kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu kan ibadah ya. Termasuk ya jangan mengganggu puasa orang, atau misalnya
istri di dapur menyiapkan sahur itu juga Oh, ibadah iya, iya. kan. Bukan sebatas yang wirid-wirid tidak, aja ya. tidak harus berupa wirid-wirid saja. Pokoknya segala kebaikan yang tidur saja oleh Allah dianggap sebagai ibadah kok di Iya. bulan puasa itu. Tapi bukan berarti dari sahur sampai menjelang maghrib ya. Ini tidur terus. Artinya ya begini, semua punya potensi untuk meningkatkan ibadah lah. Apakah itu sekedar memberitahu waktu imsak, waktu sahur, buka puasa dan sebagainya kan bisa. Ya kalau wirid-wiridan kecil, sholawat 10 kali yang biasanya nggak banyak-banyak ditambah 10 kali itu kan sudah Iya, iya. naik juga. Yang penting lakukan hal-hal positif yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan puasa itu sendiri gitu ya. Nah Bang, ya? itu kira-kira seperti itu. Oke, ingat pesannya, jangan dilupakan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Ustadz tadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi konten-konten saya berikutnya. Salam lestari, salam budaya. Lestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salam. Assalamualaikum.